Penampilan Raja Kekaisaran Surga Dou Suebeng langsung menarik perhatian semua orang. Tepat ketika sejumlah Master Roh memberi hormat, dia tiba-tiba melepas helm emasnya dan membungkuk kepada Tang San, dengan hormat memanggilnya guru. Faktanya, dalam jutaan pasukan ini, Suebeng sebagai kaisar yang membungkuk kepada Tang San di depan begitu banyak orang mengejutkan semua orang, membuat mereka tercengang. Tidak peduli apakah mereka adalah Master Roh yang mengenal Tang San atau tidak, mereka tidak bisa tidak langsung mengevaluasi kembali pemuda ini. Tang San membungkuk pada saat yang sama saat Suebeng memberi hormat. Dia tentu saja tidak akan tunduk pada Suebeng, melainkan pada Grandmaster yang berada tepat di sebelahnya. Dia juga memanggilnya sebagai guru. Adegan itu tampak agak aneh. Hanya mereka yang mengenal Tang San dengan baik yang mengerti apa yang sedang terjadi. Yang mulia, jangan terlalu sopan. Setelah Tang San memberi hormat kepada Grandmaster, dia berbalik ke samping, kurang lebih menerima setengah busur Suebeng, secara bersamaan melangkah maju untuk membantunya berdiri. Tang San jelas melihat ekspresi gembira di mata Suebeng. Guru sehari, ayah seumur hidup. Guru, ini hanya tepat. Suebeng dengan erat mencengkeram tangan Tang San, berbicara dengan hormat. Tang San tersenyum sedikit. Yang mulia sekarang adalah penguasa suatu negara, dan komandan dari jutaan tentara ini, Anda pasti tidak bisa terus seperti ini. Suebeng tertawa terbahak-bahak. Guru, saya benar-benar tidak berharap Anda mengejar waktu. Tampaknya bahkan surga membantu surga Douku. Tang San berkata, saya tidak mengerti memimpin pasukan dalam pertempuran, tetapi karena Tang San telah datang, saya pasti akan mencurahkan kekuatan penuh saya untuk membantu berbagi beban yang mulia. Suebeng mengangguk ke Tang San, lalu mengalihkan pandangannya ke kerumunan di sekitarnya, tiba-tiba dengan keras menyatakan, bawahan kerajaan Dou surga mendengar perintahku. Hidup yang mulia. Seketika, badai suara muncul sebagai jawaban. Apakah Master Roh atau tentara dan jenderal, semua berlutut. Satu-satunya yang tidak adalah Tang San dan Grandmaster yang berhak untuk tidak melakukannya. Mata Suebeng bersinar, memproyeksikan kehadiran kerajaan yang anggun. Hari ini, guruku, Raja Master Sekte Tang Lan Hao, Tang San, telah kembali. Selanjutnya, perintah guru seperti perintahku, kemana guru pergi, seperti kehadiranku. Ya. Hidup yang mulia, panjang umur Raja Lan Hao. Mendengar teriakan jutaan pahlawan, bahkan seseorang yang teguh seperti Tang San tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan darahnya mendidih. Suaranya yang berapi-api bergema di langit, surga, Dou, pasti, kemenangan. Seruan-seruan ini dipenuhi dengan kekuatan mental tirani yang tak tertandingi, dan pada saat yang sama Tang San mengangkat seagot trident. Seiring dengan cahaya seagot yang mengalir ke dalamnya, seberkas cahaya keemasan melesat ke atas. Bahkan di siang hari, setiap prajurit dapat dengan jelas melihat pilar cahaya keemasan itu. Surga, Dou, pasti, kemenangan. Raungan bergema di setiap sudut pasukan, suara-suara itu menyebar beberapa li sebelum memudar. Kekuatan tentara langsung naik ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Suebeng menatap kaget pada trisula emas di tangan Tang San yang bahkan memberinya pemikiran untuk tunduk, dan tidak bisa menahan diri untuk berseru kagum. Selain rasa terima kasih, rasa hormatnya pada Tang San bahkan lebih karena pentingnya sekte Tang bagi seluruh kekaisaran surga Dou. Dia juga tahu Tang San adalah seorang jenius, tetapi bagaimanapun juga dia adalah seorang jenius dari generasi muda. Dalam kesannya, dia masih bukan kekuatan sejati. Tapi teriakan Tang San masih memancing balasan dari jutaan tentara, dan aura yang dia perlihatkan untuk sesaat mengejutkan bahkan Suebeng yang telah bertemu banyak kekuatan. Samar-samar, dia sudah merasakan bahwa kekuatan Tang San sama sekali tidak kalah dengan para Master Roh tua itu. Guru, terima kasih. Suebeng berkata dengan tulus. Tang San tersenyum dengan tenang, belum terlambat bagi Yang Mulia untuk berterima kasih kepada saya setelah saya membantu Yang Mulia menyapu flat Kekaisaran Roh. Saat ini dia bukan lagi Tang San dari sebelumnya. Dengan dukungan kekuatan yang tangguh, kata-kata Tang San memiliki kepercayaan diri yang kuat. Suebeng tersenyum. Guru, bagaimana menjadi wakil komandan saya? Tang San menggelengkan kepalanya. Yang Mulia, saya tidak mengerti pertempuran tentara. Saya pikir saya lebih baik membantu Anda memblokir Master Roh musuh yang lebih kuat. Saya akan membantu memimpin tentara Tang. Begitu kita bertemu Legiun Master Roh Kekaisaran Roh, serahkan padaku dan guru untuk menghadapi mereka. Kami akan menjaga mereka agar tidak mengganggu medan perang utama sebanyak mungkin. San kecil. Grandmaster mengerutkan kening, menatap Tang San.
Legiun Master Roh Kekaisaran Roh begitu kuat sehingga, bahkan jika Tang San adalah guru kekaisaran, Grandmaster merasa bahwa janjinya agak tidak pantas. Lagi pula, jika dia tidak dapat mencapai apa yang dia janjikan, itu berarti kerugian besar bagi seluruh pasukan. Itu tidak bisa dimaafkan bagi siapapun. Sue Beng melirik Grandmaster, lalu menatap Tang San lagi, berbicara dengan suara rendah. Guru, kali ini saya secara pribadi memimpin pasukan dengan pola pikir bahwa batu giok yang rusak lebih baik daripada batu bata yang tidak rusak. Saat menghadapi Legiun Master Roh Spirit Hall, jika kita bisa bertarung maka bertarunglah, dan jika kita tidak bisa, kita masih memiliki pasukan untuk mendukung. Tang San berkata, Yang Mulia, saya menghitung kekuatan Kekaisaran Roh dalam perjalanan ke sini. Menurut semua jenis indikator di masa lalu, jumlah total Master Roh Kekaisaran Roh harus 60 hingga 70 ribu. Anda bisa mengatakan itu 10 kali lipat milik kita. Tapi, mereka paling banyak bisa mengerahkan 50 ribu. Bagaimanapun, kekuatan Master Roh di bawah peringkat 30 pada dasarnya tidak berguna di medan perang. Dan itu sudah meluas. Mereka harus meninggalkan setidaknya 5.000 Master Roh sebagai cadangan, dan 5.000 untuk menjaga kota terpenting mereka. Master Roh yang sebenarnya bisa mereka lempar melawan kita dan tentara Kekaisaran Bintang Luo seharusnya berjumlah sekitar 40.000. Yang Mulia memobilisasi seluruh bangsa seperti ini seharusnya setelah mendiskusikannya dengan baik dengan Star Luo. Kekuatan Star Luo Empire tidak kurang dari kita, dan mereka pasti akan membentuk serangan menjepit dari selatan. Jadi, Legiun Master Roh Kekaisaran Roh harus dibagi dua lagi, menyisakan sekitar 20.000 untuk menghadapi kita. Tentu saja, meski begitu, mereka memiliki 3-4 kali jumlah Master Roh kita, masih merupakan keuntungan yang luar biasa. Mendengarkan analisis Tang San, Sue Beng mengangguk berulang kali, menyatakan persetujuannya. Tang San melanjutkan, saat ini, Grandmaster harus memimpin sekitar 4.000 dari 6.000 Master Roh kami, ditambah 2.300 sekte Tang kami. Menambahkan tentara Tang yang dilengkapi dengan senjata tersembunyi sekte Tang, saya yakin setidaknya memblokir serangan frontal dari 20.000 Master Roh Spirit Hall. Grandmaster berkata, San kecil, aku juga telah menghitung perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak. Anda benar, jika 20.000 Master Roh musuh semuanya adalah Master Roh biasa, kami memiliki kemampuan untuk menghentikan mereka. Tapi jangan lupa bahwa kekuatan Spirit Hall sangat banyak, dan Bibi Dong sangat dalam dan tidak terukur. Ada juga satu Douluo luar biasa dengan kekuatan peringkat 99 yang mungkin muncul di medan perang. Anda harus memahami kekuatan destruktif dari kekuatan yang menentang surga dalam perang. Selain itu, Kekaisaran Roh memiliki total mungkin 20 title Douluo. Saat ini yang kita miliki hanyalah Poison Douluo, Sword Douluo, Bone Douluo, dan bahkan menambahkan kemampuan fusi Roughlander dan Erlong, itu masih setara dengan 4 judul Douluo. Menghadapi setidaknya 10 gelar Douluo, dan bahkan mungkin Douluo yang luar biasa, jika kekuatan tingkat puncak musuh memasuki camp Master Roh kita, keadaan akan segera berubah. Pada saat yang sama, Spirit Hall telah dipersiapkan selama bertahun-tahun. Kekuatan level Spirit Douluo dan Spirit Sage mereka setidaknya 10 kali lipat dari kita. Apakah Anda termasuk itu? Ini adalah perang hidup dan mati. Meskipun Grandmaster tidak melihat Tang San selama 5 tahun dan sangat merindukannya. Tidak peduli betapa senangnya dia melihatnya lagi, dia segera menceritakan pikirannya sendiri ketika dia mendengar janji Tang San yang agak angkuh. Setelah Tang San bergumam pada dirinya sendiri sejenak, cahaya biru yang sangat redup menyelimutinya, Grandmaster serta Sue Beng mengisolasi suara mereka dari dunia luar. Kemudian dia berbicara singkat. Ekspresi ragu Grandmaster benar-benar dilenyapkan, dan Sue Beng juga menunjukkan ekspresi wahyu yang tiba-tiba. Sue Beng kembali ke tentara, ditemani oleh kerumunan penjaga, tetapi Grandmaster masih tetap tinggal. Dia tidak mengikuti Sue Beng setiap saat, dan menghabiskan lebih banyak waktu di sini untuk memimpin pasukan Master Roh. Sebelum ada yang datang untuk mengganggu mereka, Grandmaster berbicara kepada Tang San dengan suara rendah. San kecil, kamu benar-benar yakin? Tang San berkata, selama Bibi Dong dan Douluo Qian Daoliu yang luar biasa itu tidak datang kepadaku bersama-sama, aku yakin akan memblokir 20.000 Master Roh Kekaisaran Roh. Ada hal lain yang tidak saya katakan kepada Anda. Saya baru saja kembali dari Clear Sky School, dan Clear Sky School telah memutuskan untuk kembali ke benua. Tentu saja mereka akan bergabung dengan faksi Heaven Do Empire kami. Sejujurnya, kali ini kekaisaran telah mulai berlaku, tetapi bagian belakangnya agak berlubang. Saya meminta murid aula kecepatan mengirimkan surat ke Sekolah Langit Cerah, memberitahu Paman untuk meninggalkan 5 gelar Douluo dan sebagian besar murid sekte yang ditempatkan di kota surga Dou,
dan kemudian mengirim 2 gelar Douluo untuk memimpin 100 elit untuk mendukung kami. Ayahku mungkin salah satu dari keduanya. Bala bantuan ini tidak diragukan lagi akan menghilangkan kesenjangan dalam spirit sage dan master roh tingkat yang lebih tinggi antara kita dan kekaisaran roh. Saya tidak menyebutkannya kepada Suebeng sekarang untuk menahan kartu truf. Kalau tidak, saya tidak akan mengatakan bahwa saya sangat yakin. Grandmaster berkata lega. Kalau begitu bagus. Hanya saja, apa yang baru saja Anda katakan sudah meningkatkan kepercayaan diri Suebeng. Pertempuran ini. Sebenarnya, dia mengirim pasukan di luar keinginannya, karena terpaksa. Tang San mengangguk, itulah mengapa saya harus memperkuat kepercayaan dirinya. Sebagai penguasa suatu negara, panglima tentara, jika bahkan dia tidak memiliki keyakinan dalam kemenangan, bagaimana kita akan memiliki kesempatan dalam pertempuran? Juga, saya tidak melebih-lebihkan. Kami Shrek Seven Devils benar-benar cukup untuk menyamai 7 gelar Douluo. Inilah yang dikatakan Tang San kepada Grandmaster dan Suebeng sebelumnya. Di medan perang, 7 iblis Shrek sudah cukup untuk menyamai 7 gelar Douluo. Dengan demikian, sisi Heaven Do Empire memiliki setara dengan lebih dari 10 kekuatan tingkat judul Douluo. Grandmaster menghela nafas pelan. San kecil, kamu harus ingat bahwa aku lebih tidak ingin melihatmu dalam bahaya daripada yang aku harapkan untuk menghancurkan kekaisaran roh. Benar, dengan kekuatan roh Rongrong mencapai peringkat 80, dia menjadi guru roh tipe pendukung terkuat dari sekolah 7 harta berlapis ubin, dan bisa dibilang juga guru roh pendukung nomor 1 di dunia. Dengan dia di sana, kalian semua benar-benar dapat memasuki ranah judul Douluo, tetapi, dia sendiri tidak dapat mendukung kalian berenam terlalu lama. Dibandingkan dengan 7 judul Douluo sejati, masih ada celah. Anda harus mengingat ini. Medan perang bukanlah kompetisi, dengan satu kesalahan ada bahaya bagi hidup Anda. Nyawamu adalah yang terpenting. Guru, aku. Tepat ketika Tang San bersiap untuk memberitahu Grandmaster bahwa dia telah menjadi gelar Douluo sejati, dia terganggu. Orang aneh kecil, kamu kembali. Hahaha. Dengan tawa yang jelas dan cerah, Poison Douluo Dugubo merangkak keluar dari sudut yang tidak diketahui, mendatangi Grandmaster dan Tang San, tepat pada waktunya untuk membuat Tang San menelan kata-katanya. Dugubo masih tampak sehat dan bugar, 5 tahun tidak meninggalkan bekas padanya. Dia juga berjalan dan memberi Tang San pelukan besar, terlepas dari Grandmaster yang berdiri di sana. Orang tua aneh, kamu masih seperti biasa. Sedikit lebih lembut, sedikit lebih lembut. Merasakan emosi Dugubo yang tidak dibatasi, Tang San mau tidak mau merasakan ledakan kehangatan, dengan paksa membalas pelukan itu. Melihat Dugubo datang, 4 Master Aula Sekte Tang serta 7 Iblis Rek lainnya juga berkumpul, menanyakan tentang pengalaman Tang San selama 5 tahun ini. Dai Mubai dan yang lainnya yang kembali lebih dulu tidak mengatakan apa-apa tentang perjalanan mereka ke Pulau Seagot, hanya menyatakan bahwa mereka telah berkultivasi dengan susah payah selama 5 tahun, membuat kekuatan mereka meningkat secara substansial. Tang San telah memperingatkan mereka untuk melakukannya. Lagi pula, yang terbaik adalah tidak mengedarkan misteri Pulau Seagot terlalu luas. Dikelilingi oleh orang banyak, Tang San hanya menceritakan perjalanan ke Pulau Seagot, tetapi berbicara lebih banyak tentang Master Roh Laut dan peristiwa panik di laut. Adapun kebangkitan Xiao Wu, dia bahkan kurang banyak bicara. Ini terkait dengan rahasianya dan Xiao Wu, dan meskipun orang-orang ini semua dapat dipercaya, Tang San masih tidak membicarakannya untuk menghindari menyentuh kesedihan Xiao Wu. Hanya saja, dia tidak menyembunyikan kejadian di Clear Sky School, menjelaskannya. Pada saat yang sama dia juga menghibur keempat sesepuh, memberitahu mereka apa yang dia katakan kepada Tai Nuo. Tai Tan menghela nafas, semuanya 20 tahun di masa lalu. Bahkan jika banyak yang terjadi pada kami karena sekolah langit cerah, kami juga mendapatkan banyak manfaat dari mereka. Biarlah masa lalu menjadi masa lalu. Selama Master Sekte tidak menggabungkan kita dengan Clear Sky School, bertarung bersama bukanlah apa-apa. Tang San memandang Yang Wudi yang kebenciannya terhadap Clear Sky School adalah yang paling dalam. Tapi siapa yang tahu bahwa tatapan Yang Wudi selalu tertuju pada Seagot Trident Tang San, tampaknya tidak memperhatikan apa yang dikatakan tentang Clear Sky School. Bau dia tertawa. Tuan Sekte, tidak perlu memikirkan kambing gunung tua. Dalam 5 tahun terakhir ketika kita semua bisa hidup bersama, dia bahkan tidak tahu betapa bahagianya dia. Semua masa lalu sudah menjadi masa lalu. Meski dia merasa bertentangan tentang hal itu, orang utan tua itu benar. Selama kita tidak kembali ke Clear Sky School, biarkan masa lalu berbohong. Berurusan dengan Spirit Hall itu penting.
Kami orang tua dapat dengan jelas membedakan antara hal-hal sepele dan hal-hal penting. Tang San tertawa terbahak-bahak. Terima kasih banyak atas kemurahan hati semua tetua. Saya belum kembali selama 5 tahun. Penatua Taitan, bagaimana keadaan sekte Tang kita? Dan bagaimana keadaan tentara Tang? Saya akan menyusahkan Anda untuk memperkenalkan saya. Sebelum Taitan bisa membuka mulutnya, Yan Wudi menyela, Sekte Master, dari mana Trisula ini? Kenapa aku merasa jantungku berdetak kencang saat melihatnya? Bahkan kekuatan rohku menjadi tidak stabil. Tombak pemecah jiwa bahkan memberiku perasaan seperti tidak ingin aku melepaskannya. Itu cukup normal, bahkan pedang 7 pembunuhku ditekan sampai tidak bisa bernafas oleh Trisula ini. Pedang Douluo telah menghilang tepat setelah Tang San mencapai tentara. Sekarang setelah dia kembali, Bone Douluo Gurong serta Master Sekolah Ubin 7 Harta Karun Ning Fengzi telah kembali bersamanya. Ning Fengzi jelas terlihat sedikit lebih tua, rambut di pelipisnya sudah beruban. 5 tahun terakhir ini jelas tidak mudah baginya. Paman Ning. Tang San dengan cepat melangkah maju untuk membungkuk memberi salam. Bahkan jika dia sudah menjadi penguasa sebuah sekte, dia masih tidak akan pernah melupakan bagaimana Ning Fengzi membantunya saat itu. Ning Fengzi tersenyum sedikit, segera membungkuk sebagai balasan, Sekte Master Tang, jangan seperti ini. Omong-omong, kecepatan pertumbuhan Anda anak muda telah mengejutkan saya. Hanya saja, saat Anda tumbuh dewasa, kami juga akan menjadi tua. Benua Douluo masa depan adalah dunia kalian anak muda. Tang San tersenyum dengan tenang. Paman Ning masih di masa jayamu, bagaimana kamu bisa menjadi tua? Ning Fengzi tertawa terbahak-bahak. Baik, jangan menyebutkannya. Baru saja saya mendengar Paman Chen Xin mengatakan Anda memiliki senjata yang bahkan pedang 7 pembunuh tidak dapat dibandingkan, jadi saya juga cukup tertarik. Bisakah Anda memberi semua orang pengantar? Orang-orang yang bisa berdiri di lingkaran di sekelilingnya semuanya adalah rekan atau tetua yang dapat dipercaya, jadi Tang San tidak berniat menyembunyikannya. Dia menikam seagot trident ke tanah. Seagot trident, beratnya 108.000 jin. Penjelasan sederhana, tapi itu membuat semua orang merasa langit runtuh. 108.000 jin? Ide macam apa itu? Mata Sword Douluo mengungkapkan suasana hati yang termenung. Tidak heran, tidak heran. Selamat, Master Sekte Tang. Benda suci ini pasti akan menjadi senjata tajam dalam pertarungan melawan Spirit Hall. Ning Fengzi juga mengangguk ke Tang San. Sekte Master Tang, setelah perang ini selesai, saya harus meminta orang dari Anda. Little Ao kamu bisa mencuri, tapi kamu masih harus mengembalikan rongrong kami. Aku akan memintanya menggantikanku. Ayah. Rongrong berteriak, melompat di depan ayahnya, kamu masih di puncak hidupmu. Kenapa kamu harus menyerahkan posisimu padaku? Ning Fengzi mengusap kepala putrinya, matanya penuh kebanggaan. Sambil tertawa, dia berkata, karena hanya dengan menggantikan ayah, Sekolah Ubin 7 Harta Karun kami menjadi Sekolah Ubin 9 Harta Karun. Posisi Master Sekte milik mereka yang mampu. Anda sudah melampaui ayah. Ayah percaya bahwa, di bawah kepemimpinanmu, Sekolah Ubin 7 Harta Karun kami pasti akan mengembalikan kejayaan kami. Tang San mengangguk, Paman Ning, itu wajar. Rongrong selalu dari Sekolah Ubin 7 Harta Karun. Ning Fengzi berkata, tentara akan kembali berbaris, saya harus kembali. Little San, kunci perang ini adalah Sekte Tang Anda. Paman percaya bahwa kamu pasti akan memberi kekaisaran roh kejutan besar. Ning Fengzi membawa 2 judul Douluo pergi, dan yang lainnya juga kembali ke pos mereka. Ketika tentara kembali berbaris, Tang San membawa Shrek Seven Devil setelah 4 Master Aula Sekte Tang ke posisi tentara Tang di pasukan 1.000.000 orang. Tentara Tang berada di sisi kiri pasukan pusat Suebeng, membentuk pasukan dengan sendirinya. Peralatan mereka berbeda dari legiun lainnya. Ketika Tang San melihat peralatan tentara biasa Tang Army, dia juga tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas bahwa Heaven Duo Empire telah mengabaikan semua biaya produksi untuk pasukan khusus ini. Prajurit Tang Army tidak memakai baju besi logam, melainkan kulit. Armor kulit ini bukanlah pelindung ringan yang hanya menjaga area vital tubuh, melainkan pelindung kulit badak yang melindungi seluruh tubuh. Itu bahkan lebih mahal daripada armor full metal. Tidak hanya pertahanannya yang sangat kuat, itu juga sangat ringan dan tidak mempengaruhi pergerakan. Semua prajurit Tang Army adalah prajurit muda antara usia 20 dan 30 tahun. Masing-masing membawa 2 ci panjang dan 1 ci lebar Godly Zuge Crossbow di punggung mereka. Tang San melihat sekilas bahwa busur ini hanya terbuat dari besi halus, dan bukan esensi besi.
Keraguan aslinya langsung dijelaskan. Dia awalnya tidak mengerti bagaimana sekte Tang dapat menciptakan 10.000 ahli Zhuge yang saleh dalam waktu 5 tahun. Sekarang sepertinya jawabannya telah tersedia dengan sendirinya. Ukuran dan berat meningkatkan biaya, tetapi menurunkan tuntutan pada bahan panah. Selain busur besar, setiap prajurit Tang Army juga dilengkapi dengan pedang besi halus sepanjang 4 ci, dan di seluruh baju kulit mereka tergantung tas kulit khas yang memegang setidaknya 120 baut panah, masing-masing 6 cun atau lebih panjangnya. Meskipun baut panah ini tidak sepenuhnya terbuat dari esensi besi, semua panahnya. Melalui perhitungan cepat, Tang San menemukan bahwa Godly Zhuge Crossbow edisi besar seharusnya tidak kehilangan banyak kekuatan. Itu bahkan lebih cocok untuk melengkapi pasukan. Setiap prajurit Tang Army diberikan kuda besar dengan kepala tinggi. Nilai peralatan mereka tidak akan kurang dari kavaleri berat, dan itu masih ketika mengabaikan crossbow Zhuge yang saleh. Ini menunjukkan bagaimana keluarga Kekaisaran Heaven Dou dipenuhi dengan harapan untuk pasukan khusus ini. 4 Master Aula datang ke Tang San. Tai Tan berbicara, tentara Tang ini didirikan 3 tahun lalu, ketika Yang Mulia Sue Beng naik tahta. Terdiri dari prajurit elit yang dipilih dari dalam tentara, setelah 3 tahun melatih kekuatan tempur mereka sudah cukup tangguh. Cukup untuk digunakan di medan perang. Pelatihan mereka dilakukan secara pribadi dalam kerahasiaan mutlak. Setiap orang membawa Godly Zhuge Crossbow, serta 160 baut panah. Selain 40 di dalam Godly Zhuge Crossbow, 120 sisanya dibawa sendiri. Godly Zhuge Crossbow yang mereka bawa saat ini adalah desain saya yang lebih baik. Master Sekte seharusnya melihat bahwa mengorbankan ukuran dan berat, kita dapat mengurangi kesulitan manufaktur dan permintaan material tanpa melepaskan kekuatan. Untuk penggunaan khusus di ketentaraan, itu sama sekali tidak masalah. Tang San mengangguk. Selain 10.000 ini, berapa banyak orang yang saat ini dilengkapi dengan senjata tersembunyi sekte Tang kami? Tai Tan berkata, produksi awal kami pertama kali digunakan untuk memasok sekolah Ubin 7 harta karun. Tentu saja, kami memberi mereka semua senjata tersembunyi kualitas terbaik, dan juga set lengkap. Hanya untuk murid yang berhubungan langsung dengan sekolah 7 harta karun. Setelah itu adalah sekte Tang kita sendiri. Kali ini, secara keseluruhan 2.300 guru roh sekte Tang telah berangkat, diantaranya murid aula kecepatan, balai pengobatan dan balai pertahanan semuanya memiliki 200, sisanya baru-baru ini bergabung dengan para guru roh muda. Murid aula kekuatan dibiarkan di sekte untuk terus memproduksi senjata tersembunyi. Ada juga 500 orang tua dan anak-anak yang tersisa di sekte tersebut. Saat ini sekte tersebut seluruhnya terdiri dari sekitar 3.000 orang. Murid sekte di sini semuanya dilengkapi dengan set lengkap senjata tersembunyi, seperti sekolah Ubin 7 harta karun. Pada saat yang sama ada juga 300 dengan Godly Zhuge Crossbows dengan baut khusus. Mereka terutama berfokus pada Armor Breaking Arrows dan Thunder Flame Arrows. Kekuatan serangan mereka setidaknya 50% lebih tinggi dari Godly Zhuge Crossbows biasa. Tang San berkata, berapa level rata-rata Master Roh kita di sini? Tai Tan berkata, sekitar peringkat 40 rata-rata. Bagaimanapun, mereka kebanyakan adalah anak muda. Tapi mereka semua juga dilatih oleh Grandmaster. Kekuatan bertarung mereka cukup besar. Adapun murid dari 3 aula kami, mereka sedikit lebih kuat. Di antara mereka, para murid aula kecepatan dilengkapi dengan senjata paling tersembunyi. Mendengarkan pengantar sederhana Tai Tan, Tang San memiliki pemahaman kasar tentang keadaan tentara Tang. Pada saat ini, tentara kembali berbaris, dan tentara Tang naik satu demi satu. Mereka bergerak dengan tertib dan gesit, dan meskipun tidak ada niat membunuh, aura tajam tombak itu terlihat di setiap tindakan. Dalam 5 tahun ini, sekte Tang telah berkembang pesat. Tidak hanya dalam hal jumlah, dengan dukungan langsung dari keluarga Kekaisaran Surga Dou, mereka telah memanggil sejumlah besar pandai besi untuk membantu sekte Tang dalam memproduksi senjata tersembunyi. Tentu saja, komponen penting masih diproduksi oleh murid sekte Tang sendiri, sementara beberapa komponen didistribusikan untuk dibuat oleh pandai besi luar ini, secara substansial mempercepat seluruh proses pembuatan. Kalau tidak akan ada cara untuk melengkapi pasukan seperti ini. Semua sumber daya sepenuhnya dipasok oleh keluarga Kekaisaran Heaven Dou, tanpa biaya sepeser pun dari sekte Tang. Selain itu, mereka telah dialokasikan dana bahkan sebelum menghasilkan apapun. Setelah 5 tahun ini, akumulasi kekayaan sekte Tang sudah cukup banyak, bahkan sebanding dengan sekolah Ubin 7 harta karun di masa lalu. Hanya saja, sebelum kembalinya 7 iblis rek, kekuatan Master Roh penuh dari sekte Tang masih belum mencukupi, terutama dalam hal kekuatan.
Jika tidak, kekuatan keseluruhan sekte Tang tidak akan kalah dengan 3 sekte atas saat itu. Meskipun Tang San juga tahu bahwa Heaven Do Empire memberikan dukungan penuh mereka untuk menangani Spirit Hall, dia tetap tidak bisa tidak mengagumi Su Beng dan mendiang Kaisar Sueye. Tentara berbaris, berhenti setiap beberapa jam untuk istirahat singkat. Dalam satu hari, jutaan pahlawan menutupi 200 li penuh. Dengan kecepatan seperti itu, mereka akan mencapai perbatasan bersama Kekaisaran Surga Dou dan Kekaisaran Roh dalam 5 atau 6 hari. Saat malam tiba, tentara membuat kemah. Saat berkemah, tentara diatur berbeda dari saat bepergian. Di kamp militer, infanteri berada di luar, dengan kavaleri di dalam dan penjaga kekaisaran di tengah. Gerobak persediaan dan perbekalan juga ada di pusat tentara. Aliran gerobak pasokan yang tak berujung terus-menerus melewati, dan seluruh kamp ramai. Setelah seharian penuh berbaris, mereka akhirnya bisa beristirahat. Detail memasak menyalakan api untuk makanan, sementara tentara biasa mendirikan tenda untuk beristirahat. Tentara Tang tidak perlu membuat kamp mereka sendiri, pasukan pasokan khusus datang untuk membuatnya untuk mereka. Posisi mereka juga berada di tengah-tengah pasukan sejuta orang, dekat dengan tenda besar yang dijaga oleh penjaga kekaisaran. Ketika perkemahan baru saja dibuat, seorang utusan turun dari tenda besar di tengah tentara. Yang Mulia mengundang Yang Mulia Raja Lan Hao untuk mendiskusikan bisnis di tentara pusat. Baiklah, aku akan segera pergi. Ini masih pertama kalinya Tang San berpartisipasi dalam konferensi militer. Dia tidak membawa siapapun, sendirian mengikuti utusan ke pusat tentara. Tenda besar di tengah tentara tidak mewah, tenda kulit sapi rebus tampak tebal dan kokoh, dikelilingi oleh hutan baja senjata, dilindungi oleh penjaga kekaisaran. Setelah mengikuti utusan di dalam, Tang San menemukan bahwa sebenarnya sudah ada lebih dari 100 orang di dalam. Sue Beng duduk di kursi utama yang ditinggikan, posisi di sebelah kirinya kosong, Grandmaster duduk di sebelah kanannya. Selanjutnya ada lebih dari 10 jenderal yang tampak seperti kuburan duduk. Yang lain semua berdiri di bawah. Melihat Tang San tiba, Sue Beng berdiri dengan tergesa-gesa, secara pribadi akan menemuinya. Kerumunan jenderal semua tampak agak penasaran pada guru kekaisaran muda ini. Terutama ketika mereka melihat Tang San membawa trisula ke dalam. Sue Beng tidak menunjukkan pelanggaran, dan dia diam-diam memuji dia. "Guru, kamu datang. Tolong duduk." Sue Beng menarik Tang San ke dalam, menyuruhnya duduk di sebelah kirinya. Faktanya, posisi Tang San saat ini hanya di bawahnya, di atas yang lain yang tak terhitung jumlahnya. Tang San merendahkan suaranya. "Yang Mulia, saya tidak mengerti urusan militer. Jangan pedulikan aku, urusan resmi sangat mendesak." Sue Beng mengangguk, dengan gagah kembali ke kursi utama. Tatapannya menyapu kerumunan di bawah, dan tenda besar itu langsung menjadi sunyi. 100 atau lebih pejabat militer hormat. "Tentara kami memiliki 10.000 orang untuk satu legiun. Anda semua adalah komandan legiun. Saat ini pasukan kita sudah kurang dari 5 hari perjalanan dari Kekaisaran Roh. Perang sudah dekat. Mengumpulkan semua jenderal di sini hari ini adalah untuk mengkonkretkan rencana pertempuran. Kita tidak perlu menyebutkan pentingnya pertempuran ini bagi Kekaisaran. Kami berharap semua jenderal dapat bekerja dengan satu hati. Setelah kami memenangkan pertempuran ini dan kembali, kami akan memberikan hadiah sesuai dengan pencapaian, memberikan gelar yang sesuai. Yang Mulia, panjang umur, panjang umur, panjang umur." Melaporkan kepada Yang Mulia. Saat ini semuanya normal di tentara. Pengintai tingkat lanjut melaporkan bahwa Kekaisaran Roh telah merespons, mengumpulkan pasukan mereka sebelum Jialing Pass. 1. Seorang jenderal berusia 50 tahun di sebelah kanan Tang San berdiri dan memberikan laporan. Saat berbicara, tatapannya menyapu Tang San, ekspresinya agak apatis. Jelas dia tidak terlalu peduli dengan anak muda yang bisa duduk di atasnya. Sue Beng berkata kepada Tang San, "Ini adalah pilar kekaisaran, Marshal Gelong, berjudul 9 Kehidupan Naga Ilahi. Dia juga nomor 1 di kekaisaran, kepala komandan dari 3 pasukan." Mendengarkan perkenalan Sue Beng, Tang San mengerti. Tidak heran komandan tua ini tidak terlalu tertarik dengannya, dia adalah orang nomor 1 di militer Heaven Do Empire. Bahkan jika dia tidak berada di atasnya dan Grandmaster dalam peringkat bangsawan, dalam hal otoritas sebenarnya dia mungkin berada di urutan kedua setelah Sue Beng. Dari ekspresi Sue Beng saat dia memandangnya, jelas bahwa kaisar baru ini sangat bergantung pada Marshal Gelong ini. Juga tidak heran Marshal ini tidak puas karena harus duduk di bawahnya. Dilihat dari kehadirannya,
dia seharusnya memiliki kekuatan level Spirit Dou Luo. Gelong mengenakan baju besi perak Heaven Dou, memeluk helm 3 lapis. Seorang guru roh berada di puncak hidupnya di usia 50-an, dan telah mencapai tingkat roh Dou Luo pada usia seperti itu cukup luar biasa. Lagi pula, berapa banyak jenius seperti Tang San dan yang lainnya? Yang mulia, menurut analisis kami serta perkiraan mengenai pengkhianat itu, bahkan jika Kekaisaran Roh mengumpulkan 10 kerajaan dan adipati, mereka paling banyak dapat mengirim 600.000 tentara. Ini harus menjadi batas mereka di masa perang. Dan dengan pasukan kita dan tentara Kekaisaran Bintang Luo menyerang dari utara dan selatan, mereka hanya dapat mengirim sekitar 300.000 pasukan melawan kita, bahkan tidak sepertiga dari jumlah kita. Medan sebelum Jialing Pass datar, dan meskipun Kekaisaran Roh menguasai lapangan sebelumnya, mereka benar-benar tidak dapat melawan kita dalam pertempuran. Mereka pasti akan mundur ke Jialing Pass, bertahan dari benteng alami. Selama mereka memanggil Legiun Master Roh mereka, bahkan dengan sejuta pahlawan, menembus pertahanan mereka akan sangat sulit. Jialing Pass berada di tengah pegunungan Heaven Spirit, titik kunci militer. Satu orang dapat menahan 10.000 di sana. Jika kita ingin memberikan kontribusi apapun dalam perang ini, kita harus menerobos celah itu. Sue Beng merenungkan, jika kita memutar di sekitar pegunungan Roh Surga dan mendatangi mereka dari arah lain? Gelong mengerutkan kening, saya juga sudah mempertimbangkan opsi ini, tetapi kelayakannya sangat rendah. Pertama, mengabaikan berapa hari lagi tentara harus berbaris. Untuk memiliki kesempatan untuk berkeliling, kita harus memasuki pedalaman Kekaisaran Roh. Medan di sana sebagian besar terdiri dari perbukitan, lembah, dan cekungan. Ini sangat tidak menguntungkan bagi tentara kita. Malah sebaliknya lebih berbahaya. Selain itu, ada juga peluang bagi pasukan musuh untuk memblokir rute pelarian kita. Di belakang Jialing Pass adalah dataran sempit yang panjang, mengarah jauh ke wilayah Kerajaan Balak, langsung ke akar masalahnya. Akibatnya, subjek ini percaya bahwa melanggar Jialing Pass sangat penting. Hanya dengan menyerang dari sana kita dapat mencapai manfaat terbesar, masuk untuk menyerang atau menjaga retret kita, seperlunya.